Kalau layanan pembiayaan itu banyak kan beasiswa, ada KIP kuliah, ada beasiswa afirmasi pendidikan tinggi, ada beasiswa AMN, ada beasiswa BPI yang ongoing, dan yang terbaru adalah, dan mungkin ini informasi buat Bapak Ibu sekalian, ada namanya PDDI. Ini kesempatan yang baik juga di forum ini saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen kita yang muda yang kemudian ingin mendaftar S3 dan kemudian dengan beasiswa, sekarang sudah dibuka namanya PDDI, beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia, sudah dibuka. Dan sekarang teman-teman tim kerja di PDDI sedang sosialisasi ya. Udah tahu jatahnya Elite 9 hari apa Om Bay? Kemarin ya. Oke. Jadi ini manfaatkan betul Bapak Ibu sekalian, dorong dosen-dosen kita yang belum doktor lalu kemudian dia bisa S3, ada PDDI. Tidak semua namanya beasiswa pasti selektif itu, tapi paling tidak ini ada mediumnya kepada teman-teman kita yang dosen yang belum S3 ada. Sekarang kebijakan lebih fleksibel kok Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri itu membuat kebijakan kalaupun dia dosen tapi dia tetap bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Serdosnya tetap jalan, hak-haknya tetap jalan sambil dia kuliah. Kalau kita dulu kan enggak, tugas belajar sudah semua dihentikan. Serdos iya, tukin iya, semua iya. Enggak dapat juga beasiswa. Oh, kodong. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu diberikan kesempatan ada tugas belajar, tapi semua hak-hak terkait dengan itu diberikan. Jadi sambil kuliah juga bisa hak-hak terkait dengan sebagai dosen itu bisa didapatkan gitu. Tapi di kesempatan saya tidak akan berbicara banyak terkait dengan PDDI. Tapi karena ini para rektor yang hadir, para pimpinan perguruan tinggi, sehingga kesempatan ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang pendaftarannya sudah dibuka. Sudah dibuka per Jumat tanggal 20. Tanggal 20 Juni kemarin sudah launching, Pak Menteri hadir sendiri di virtual untuk pembukaan PDDI. Oke. Next saja. Oke. Bapak Ibu sekalian, tahun ini anggaran kita 15,3 triliun dengan total sasaran 1,47.221 mahasiswa. Tapi ini target kita sebetulnya 200.000 per tahun untuk KIP kuliah. Sekarang kita sedang mengajukan ABT, mudah-mudahan bisa diterima. Malah Pak Menteri mendorong untuk kalau bisa di 200.000 penerima KIP untuk tahun 2026. Mudah-mudahan itu disetujui. Dan kalau itu disetujui maka total anggaran kita menjadi 15,7 triliun gitu ya, untuk KIP kuliah saja dengan sasaran lebih dari 1 juta penerima. Next. Bapak Ibu sekalian, kenapa sosialisasi ini penting atau rapat koordinasi ini penting? Kami ingin menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi kebijakan kita, dan pertama saya akan bicara terkait ketepatan sasaran, yang kedua adalah terkait dengan kebersihan data kita atau validitas data kita, dan keempat adalah akuntabilitas dana KIP kuliah. Next. Bapak Ibu sekalian, ingin kami menyampaikan di kesempatan kali ini begini. Kebijakan tadi yang saya bilang, kebijakan KIP kuliah tahun 2026 itu dalam sisi terkait dengan data kemiskinan atau data tingkat kesejahteraan, itu sekarang resmi menggunakan DTSN. DTSN itu adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Melalui Impres nomor 4 tahun 2025 bahwa Pak Presiden menginstruksikan seluruh bansos itu wajib menggunakan DTSN. Seluruh bansos termasuk KIP kuliah. KIP kuliah itu bansos Bapak Ibu sekalian. Cuma kita kemas dalam bentuk beasiswa. Tapi dia sejatinya itu dia beasiswa Bapak Ibu sekalian. Sehingga tapi dia bansos. Karena dia bansos, kenapa anggaran kita KIP kuliah selalu tetap disetujui, kita mengajukan tentunya dengan kekuatan fiskal negara ya. Tapi karena dia bansos pasti diprioritaskan, sehingga KIP kuliah menjadi program prioritas nasional. Dengan datasen Bapak Ibu sekalian, jadi datasen instruksi Pak Presiden itu begini, bahwa mulai tahun 2025, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, itu semua menggunakan datasen. Datasen ini menggantikan dulu DTKS, menggantikan P3KE, dan menggantikan kalau Bapak Ibu sekalian dekat Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Itu yang di Bappenas, yang itu sekarang menjadi satu, menjadi datasen. Di dalam sekarang jadi gabungan data DTKS, P3KE, dan Reksosek itu jadikan satu yang disebut dengan datasen. KIP kuliah kita menggunakan itu.
Jadi datasen itu adalah semua kita ini masuk dalam datasen. Walaupun dalam datasen per update 15 April tahun 2026 ada sekitar 16 juta masyarakat kita yang belum masuk dalam datasen. Termasuk saya belum masuk dalam datasen, saya cek di cek bansos. Sebetulnya sekarang itu mudah kok untuk mengecek status Bapak Ibu sekalian, desilnya desil keberapa mudah. Buka saja aplikasi cek bansos, ketahuan situ, masukkan NIK, udah ketahuan kita desil keberapa gitu. Tapi saya yakinnya Bapak Ibu sekalian itu kalau ada desil 11, Bapak Ibu pasti desilnya 11 begitu. Iya, sekelas Raffi Ahmad, Haji Hisam, itu pasti desilnya desil 11. Pak Direktur pasti desilnya, saya anda yakin desil 5 Pak. Desil 11 kalau ada gitu, tapi desil itu hanya sampai 10. Artinya desil itu Bapak Ibu sekalian tingkat kesejahteraan. Jadi untuk KIP kuliah kita mengambil tingkat kesejahteraannya pada 40%, paling tinggi 40%. 40% tingkat kesejahteraan itu batas maksimum untuk KIP kuliah. Makanya kita 40% berarti dia desil maksimum desil 4. Jadi KIP kuliah kita menggunakan desil 1, 2, 3, 4 gitu. Desil 1 itu ekivalen dengan sangat miskin, desil 2 miskin, ya sama desil 1, 2 sangat miskin lah, desil 3 miskin, dan desil 4 itu rentan. Yang agak ini memang agak kondisi yang desil 5. Jadi dalam pengelompokan desil gini, desil 1, 2, 3, 4, 5, lalu kemudian satu kelompok lagi, kelompok desil 6, 7, 6, 10 mengelompok ini. Nah, Bapak Ibu sekalian ini pasti desilnya desil 6, 10 ini. Itu kelompok-kelompoknya Raffi Ahmad, terus Mbak Im Wong gitu, yang kaya-kaya lah. Yang tadi sebelah Haji Hisam, ya itu sudah. Itu. Nah, ada kelompok desil 1, 2, 3, 4. Nah, yang saya bilang tadi desil 5 ini memang mengelompok sendiri dan dia kondisi memang desil 5 pas-pasan gitu. Bukan pas-pasan pas ada uang dapat beli mobil ya, pas mau ingin beli rumah ada uang, bukan begitu. Pas-pasan. Pas mau bayar kuliah untuk anaknya tidak ada uang. Pas gitu. Pas tetangga beli mobil, kita juga mau beli mobil, kasih aduh. Pas kayak gitu kelompoknya. Nah, desil 5 ini memang dia pas-pasan. Makanya di desil 5 ini kita sedang memikirkan sekarang ada varian baru yang akan kita buatkan terkait dengan bantuan biaya pendidikan. Atau kita disebut di skema 2 dulu ya, kita ada skema 2 yang tahun 2023. Rencana 2026 ini kita mau adakan lagi itu untuk mengakomodir kelompok desil 5 ini, karena kalau desil 1, 2, 3, 4 tidak bisa dengan KIP kuliah atau dengan skema 1 gitu yang kalau kita sebut dulu begitu ya. Sehingga ada nanti kita launching juga program yang disebut dengan bantuan biaya pendidikan untuk mengakomodir yang kalau desil 5 ini kan sebetulnya makan masih bisa, tapi saat orang tua mau bayar SPP anaknya udah kelimpungan tuh, Kalau kita dulu, saya ingat dulu saya punya mama itu, bapak saya itu penjaga SD, pegawai negeri tapi dia penjaga SD. Saat kita minta uang itu, kalau anak sekarang minta uang, oh enak sekali, papa saya mau bayar SPP langsung. Kalau kita dulu, saya ingat sekali tuh, almarhum saya punya mama, bayar mi SPP, ini minta uang terus. Padahal pikiranku, kan kewajibannya orang tua ya untuk minta uang terus, karena saking begitu mengatur keuangan kita. Nah, untuk itu memang kelompok itu kita makan tidak susah, tapi saat kita minta uang kepada orang tua untuk kita bayar SPP itu kesusahan. Nah, pada kelompok desil 5 itulah yang sekarang memang ada kondisi gitu. Nah, jadi KIP kuliah sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan ngunci di desil 1 sampai 4. Di sistem kita itu Bapak Ibu tidak seperti dulu lagi untuk kalau Pak Muni gimana kalau tidak dalam DTKS pakai SKTM. Bagaimana caranya SKTM urus di kelurahan? Gampang tonji di kelurahan. Oh, tinggal bilang, "Pak, saya sepupunya ini." "Oh iya, apa nak? Saya mau urus SKTM." Lalu bagusnya rumahnya gitu. Karena lurah dia bilang ini sepupunya, untuk apa nak? Beasiswa. Saya kira beasiswa untuk orang miskin. Tulis misalnya Pak, daripada tidak dapat beasiswa gitu. Sekarang tidak ada yang begitu-begitu. Sekarang kita perlakukan datasen desil 1 sampai desil 4 dan itu akan mengunci di sistem. Sepanjang dia masuk dalam desil 1 sampai desil 4, silakan diajukan dengan kuota yang Anda tahu. Mas Baim, kuota udah ada di sistem belum? Oh, belum juga. Tapi kuota akan segera kita launching, kita berikan kepada LLDikti gitu. Tapi jangan tanyakan berapa ya. Tapi ada kuotanya. Amin, kita aminkan.
Nah, jadi gitu ya. Kebijakan kita tahun 2026 kita akan menggunakan datasen desil 1 sampai desil 4 dan itu pengajuan di sistem akan ngunci. Jadi nanti jangan lagi tanya ke Baim, Mas Baim, ini kenapa ini kodong ponakanmu? Kenapa? Tidak bisa ditetapkan. Cek desilnya. Oh, desil 5. Kata Baim, mohon maaf, itu pas-pasan gitu. Tidak bisa. Akan ngunci di situ. Kita selain datasen, kita sudah punya Permendikti-Saintek yang terbaru yang terkait dengan program Desa Pintar Pendidikan Tinggi, namanya Permendikti-Saintek nomor 2 tahun 2026 terkait tentang program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Kita sudah punya permen yang terbaru. Kalau dulu kan permen 10 ya terkait dengan PIP ini. Kalau sekarang kita Permendikti-Saintek nomor 2 tahun 2026. Itu sudah jelas di sana terkait dengan bagaimana skema bias KIP kuliah ini kita menggunakan datasen. Kita tetap prioritaskan yang punya PIP waktu SMA-nya, tetapi tetap masuk dalam desil 1 sampai 4. Nah, ada kebijakan afirmasi yang kita lakukan dua oleh Pak Menteri. Satu begini, kan di datasen itu ada sekitar 16 juta penduduk yang belum ada dalam datasen. Jadi desilnya 0. Kalau di sistem itu kita, kalau Bapak Ibu sekalian sudah lihat itu dashboard KIP dan di sistem itu ada namanya desil 0. Berarti desil 0 itu gini statusnya, dia belum terdata di datasen. Dan di datasen itu ada sekitar 16 juta yang terbaru. Nah, karena dia status di datasennya belum ada atau masih 0, sehingga untuk kelompok masyarakat seperti itu kita akan menstatuskan dia sebagai penerima KIP dengan syarat menggunakan UMP, orang tua atau walinya pendapatannya tidak melebihi dari upah minimum provinsi. Misalnya dia asal mahasiswanya ya, misalnya asal dari Sumatera, kuliah di perguruan tinggi Bapak, kuliah di Sulsel, kita akan hitung berapa UMP Sumsel anak itu, lalu kemudian itu akan menjadi batas untuk kriteria apakah dia memenuhi penerima KIP kuliah atau tidak bagi yang desil 0. Tapi kalau desil 1 sampai 4 udah clear, udah desilnya sampai desil 1 sampai 4 gitu. Memang tetap Bapak Ibu saya melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan desil itu juga, desil 1 sampai 4. Jangan sampai, karena di datasen itu Bapak Ibu sekalian masih ada sekitar 30% lah errornya. Memang masih cukup tinggi error datasen karena masih sedang, bayangkan saja di Mei itu ada 15 juta yang non desil. Di April malah naik 16 juta yang non desil. Jadi memang sedang ditata betul ini datasen. Tapi mau ya karena sudah instruksi presiden dan mau tidak mau kita harus gunakan sebagai basis data kita untuk penerima KIP kuliah. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia non desil bisa ditentukan dengan berdasarkan UMP. Caranya adalah mungkin pakai slip gaji gitu. Tapi kan mana ada slip gaji gitu. Tapi paling tidak kita akan lihat saja dengan UMP itu. Kalau misalnya tidak di bawah UMP boleh ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Untuk menguatkan kita sekarang di sistem KIP kuliah itu semua pendaftar wajib melampirkan SKTM sekarang. Jadi sudah cukuplah bukti bahwa ada SKTM-nya di situ ya, menandakan bahwa dia miskin, dan untuk menstatuskan menetapkan sebagai penerima KIP kuliah yang desilnya 0. Bapak Ibu sekalian bisa lihat saja pendapatan orang tua atau walinya tidak melebihi dari upah minimum provinsi. Gitu. Satu lagi kebijakan afirmasi berikut adalah terkait dengan usulan pemangku kepentingan. Usulan pemangku kepentingan, pertama syarat bagi yang mengusulkan pemangku kepentingan adalah selain desil 1 sama 4 dan desil 0 tadi, kalau diusulkan oleh pemangku kepentingan boleh di luar itu sepanjang anak itu memiliki PIP waktu SMA-nya. Pemangku ya, usulan pemangku ya, bukan kuota reguler yang dibebaskan oleh Om Baim nanti, bukan. Yang dari pemangku. Dari pemangku memang ada afirmasinya, karena mereka punya hak terkait dengan aspirasi buat mereka. Jadi kalau pemangku boleh, dari pemangku boleh mengusulkan selain desil 1 sampai 4 plus yang desil 0 dengan menggunakan UMP, maka pemangku boleh mengusulkan sepanjang yang dia usulkan adalah penerima PIP waktu SMA gitu ya. Mau desil ke berapapun. Desil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 boleh. Yang penting dia penerima PIP waktu SMA-nya. Kenapa ini kita lakukan oleh Pak Menteri? Karena kondisi di masyarakat kita bahwa ada kebijakan Pak Menteri untuk namanya keberlanjutan.
anak yang tidak mampu secara ekonomi dan kemudian punya kecerdasan, ingin dia melanjutkan ke pendidikan tinggi, lalu kemudian kita fasilitasi. Tapi dia harus masuk pada kelompok yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, atau yang disebut, kalau kita biasa sebutkan kuota USMAS, atau yang juga usulan masyarakat atau aspirasi, gitu ya. Itu. Jadi boleh kalau dari usulan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tidak usah alergi dengan usulan masyarakat. Pak Muni, kita nggak mau dapat enggak. Itu halalan toiban, halal sehalal-halalnya gitu. Benar. Jangan alergi bahwa Pak Muni kita nggak mau, Pak Muni itu dari partai politik. Bukan. Itu dari kalaupun dari DPR berarti dia dari Komisi 10 DPR RI gitu. Komisi terkait dengan pendidikan. Nggak usah alergi dengan itu. Ya. Ini saya lihat kalau sudah USMAS Om Baim saya udah mau terima. Kenapa ya? USMAS gitu. Jangan. Sama, haknya sama dengan kuota yang diberikan oleh Mbak Im dan sama dengan kuota usulan masyarakat. Yang tidak boleh adalah kalau diverifikasi tidak layak lalu kemudian Bapak Ibu sekalian terima, itu nggak boleh. Atau yang tidak boleh adalah ada transaksi, itu yang nggak boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian ada jual beli kuota, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia layak sebagai penerima, sekali lagi itu halalan toiban gitu. Jangan bilang bahwa itu sama posisinya, karena itu sama posisinya dengan kuota dikasihkan oleh Om Baim kepada Bapak Ibu. Lalu kemudian ada juga kuota usulan pemangku kepentingan. Itu ya Bapak Ibu. Itu ya.